Halo semua, perkenalkan nama saya Triandika Majidi dari Universitas Muhammad Harman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips-tips ataupun strategi cara cermat mengelola keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID ini, banyak memberikan dampak negatif pada semua sektor kehidupan masyarakat. Sebagai bagian terkecil dalam masyarakat, keluarga pun ikut terkena imbasnya, terutama perihal keuangan keluarga. Orang-orang yang bekerja di perusahaan harus bekerja di rumah selama masa pandemi. Ada yang tetap bekerja dengan gaji yang tidak full atau mendapat potongan. Ada juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tempat ia bekerja menghentikan produksinya. Sebagian masyarakat lainnya yang memiliki usaha pun merasakan dilema karena harus menutup usahanya. Dalam kondisi perekonomian yang sulit ini, memaksa kita untuk berhati-hati dalam mengatur keuangan keluarga. Jangan sampai pandemi ini membuat keuangan menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, alangkah bijaksananya jika kita semua cermat dalam mengatur keuangan keluarga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keuangan keluarga tetap sehat, yaitu memeriksa anggaran keuangan, mengelola prioritas kebutuhan, bijak saat berbelanja, menyiapkan dana darurat, menambah penghasilan, lihat dan tangkap peluang, serta yang terakhir memanfaatkan jaringan pertemanan. Yang pertama akan dibahas adalah memeriksa anggaran keuangan. Caranya, periksa pendapatan yang diterima selama pandemi. Apakah masih sama dengan sebelum pandemi atau malah berkurang? Setelah itu, periksa pengeluaran selama ini. Catat dengan terperinci hingga pengeluaran yang terkecil. Barangkali di antara kita ada yang terkejut dengan betapa banyaknya pengeluaran kecil yang selama ini tidak diperhitungkan. Misalnya saja pengeluaran untuk hiburan, biaya parkir, jajanan anak, atau biaya makan di luar. Agar pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, cobalah untuk mencari pengeluaran apa yang bisa dipotong biayanya. Namun, perlu diingat jika pemotongan anggaran mesti dilakukan dengan pendekatan realistis dari pengeluaran biaya seluruhnya. Yang kedua adalah mengelola prioritas kebutuhan. Cara untuk menjaga anggaran keuangan keluarga tetap seimbang antara kebutuhan dan keinginan, tetapkan pedoman dengan jelas. Jika memang ada pengeluaran yang dilakukan atas dasar keinginan, pertimbangkan lagi untuk memotong biaya lain untuk mengimbangi pengeluaran yang besar tadi. Sebaiknya melakukan prioritas pada kebutuhan pokok. Penuhi terlebih dahulu kebutuhan pokok keluarga, seperti memenuhi kebutuhan makanan keluarga, biaya listrik, biaya air pump, membayar SPP anak, dan biaya rutin bulanan lainnya. Dengan melakukan prioritas kebutuhan dan berpegang teguh pada kebutuhan bukan keinginan, kita akan bisa lebih berhemat dan tabungan pun tidak akan mudah habis. Mengingat pendapatan selama masa pandemi mengalami pengurangan atau bahkan ada yang tidak mendapatkan penghasilan, sebaiknya jangan memulai cicilan atau utang baru. Selain itu, tunda juga untuk berinvestasi dengan modal besar seperti membeli properti atau saham. Lalu yang ketiga adalah bijak saat berbelanja. Cara cermat selanjutnya dalam mengelola keuangan keluarga yaitu bijak saat hendak berbelanja. Sebelum pergi ke tempat belanja, catat terlebih dahulu dengan terperinci barang-barang yang akan dibeli. Setelah list belanjaan sudah tersedia, kemudian jadwalkan waktu untuk berbelanja. Lebih baik belanja sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Semakin jarang kita pergi ke tempat belanja, akan meminimalisir pengeluaran lain di luar daftar belanjaan. Lalu yang keempat adalah menyiapkan dana darurat. Dalam hal ini, pikirkan cara untuk mengalihkan dana dari tabungan setiap bulan untuk membuat dana darurat saat menghadapi biaya tidak terduga. Contohnya, situasi pandemi seperti sekarang ini.
Setiap keluarga bisa memanfaatkan dana darurat ketika mendadak tulang punggung keluarga di PHK atau usaha yang dikelola terpaksa ditutup. Lalu, bagaimana agar kita bisa tetap menyisihkan pendapatan untuk dana darurat di masa pandemi? Menyiapkan dana darurat tetap masih bisa dilakukan meski nominalnya mungkin tidak sebesar biasanya. Namun, apabila tidak memungkinkan, dana darurat yang sudah ada bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Yang kelima adalah menambah penghasilan. Dalam kondisi pandemi yang susah ini memaksa kita untuk bertahan dengan dana yang tersisa. Agar keuangan keluarga tetap stabil, sebaiknya mencari cara untuk menambah penghasilan. Tidak perlu takut untuk memulai usaha. Kenali potensi diri dan lingkungan untuk bisa menciptakan usaha dalam rangka menambah penghasilan. Yang keenam adalah lihat dan tangkap peluang. Temukan potensi yang ada dalam diri dan keahlian apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menambah penghasilan. Lihatlah dalam diri kita, apa kelebihan yang dimiliki, apakah ada hobi yang bisa dijadikan peluang untuk menambah penghasilan. Contohnya adalah bagi yang memiliki hobi masak bisa menambah penghasilan dengan cara membuka usaha kuliner. Dan sedangkan bagi yang memiliki hobi menjahit juga bisa memanfaatkan keahliannya untuk menjahit masker. Seperti diketahui, kebutuhan masker di masa pandemi ini cukup tinggi. Kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan masker buatan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan jaringan pertemanan. Selain menangkap peluang dari sekitar, kita juga bisa memanfaatkan jaringan teman sebagai peluang usaha. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika ada orang yang berkumpul, maka di situ ada uang dan pekerjaan. Semakin banyak kenalan yang kita miliki, semakin luas juga peluang usaha yang kita bisa dapatkan. Kita bisa mencari hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teman. Misalnya, ada teman yang tidak bisa pergi belanja keluar rumah karena memiliki anak-anak yang masih kecil. Kita bisa menawarkan jasa sebagai penyedia kebutuhan pokok keluarganya. Kita juga bisa menyewakan perangkat laptop atau komputer yang kita miliki ketika ada teman yang membutuhkannya untuk digunakan selama work from home. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keuangan keluarga tetap sehat. Diakui atau tidak, mengatur keuangan keluarga dengan cermat di masa pandemi seperti sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Apalagi kini perekonomian sedang tidak menentu. Dan untuk mendapatkan fondasi keuangan yang kuat, kunci utamanya yaitu membuat dan teguh pada anggaran yang kita buat.